Assalamualaikum teman-teman. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan 6 dari kelas 12B akan menjelaskan hadis kitab Bulughul Maram mengenai bab Musaqah dan Ijarah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Sandi Ihsan yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan kitab Bulughul Maram mengenai bab Musaqah dan Ijarah. Perkenalkan, saya Zara Hasna Nabila. Saya Indri Hoyonisa. Saya Isida Rasyana. Saya Najwa Raisa Maharani. Saya Satina Putri. Saya Zahra Fadila Wijaya. Saya Gina Najwa Faira. Saya Naila Michika Zahra. Nah, kami akan sekali lagi menjelaskan mengenai bab Musaqah dan Ijarah. Apa sih pengertian Musaqah dan Ijarah itu? Musaqah adalah memberikan tanah atau sawah buat orang lain dengan syarat hasilnya dibagi dua atau berlebih kurang menurut perjanjian. Sedangkan Ijarah adalah mengupah atau menyewakan. Lalu ada juga yang mengatakan ijarah secara bahasa adalah transaksi dengan menghasilkan manfaat. Kemudian musyaqah seperti yang sudah tadi disebutkan, ketika kita menyewakan suatu tanah yang kita miliki kepada orang lain, lalu orang lain menggarapnya, maka ada perjanjian di sana bahwa hasilnya akan dibagi dua. Namun ada beberapa hadis yang menjelaskan itu semua dengan lebih rinci lagi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, langsung saja kita ke pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh Teh Indri. Kepadanya kami persilakan. Oke, teman-teman bisa membuka hadis bab Musaqah dan Ijarah di hadis nomor 930 pada kitab Bulughul Maram dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah memberikan tanahnya kepada penduduk Khaibar untuk ditanami buah-buahan dengan syarat hasilnya itu harus dibagi dua. Hadis ini menunjukkan bahwa musaqah itu diperbolehkan. Hadis selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Isyida. Oke, di hadis selanjutnya nomor 932. Di sini hadisnya menerangkan tentang uang sewa. Jadi, bila uang sewa ladang dengan uang baik dinar, dirham, atau uang yang serupa, maka insya Allah tidak mengapa. Namun, bila uang sewa berupa hasil tanaman yang ditanam di ladang tersebut, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu uang sewa ditentukan dengan hasil ladang tertentu. Misalnya, penyewa dan si pemilik ladang bersepakat menjadikan hasil bagian ladang tertentu menjadi uang sewa. Maka kesepakatan inilah yang dilarang dari hadis ini, sebab akan terjadi perselisihan karena nantinya ada salah satu pihak yang dirugikan. Karena seluruh bagian ladang belum tentu menghasilkan. Dan kemungkinan kedua, tentang uang sewa ditentukan bentuk nisbah atau persentase dan nominalnya ditentukan dalam bentuk nisbah. Maka akan seperti ini insya Allah tidak mengapa. Dan hadis selanjutnya dijelaskan oleh Teh Najwa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan hadis nomor 932. Bismillahirrahmanirrahim. An Sabit bin Dohaki anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil muzara'ah wa amara bil mu'ajarah, rawahu Muslimun aidan. Dari Sabit bin Dohak bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muzara'ah tetapi memerintah mu'ajarah. Diriwayatkan dia oleh Muslim juga. Nah, pada hadis ini sebenarnya dengan hadis-hadis lain yang juga melarang tentang muzara'ah dan juga mu'ajarah, itu berlawanan dengan hadis nomor 930 yang telah dijelaskan oleh Teh Indri. Nah, lantaran itu, para ulama hadis menerangkan bahwasannya larangan yang terdapat pada hadis ini bukanlah suatu hukum yang tetap, tetapi hanya berhubung dengan satu keadaan, yaitu pada permulaan hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak kaum muhajirin yang tidak memiliki pekerjaan, dan sedangkan kaum Ansor ada yang mempunyai tanah yang berlebih dari keperluan mereka. Nah, maka dari itu Rasulullah melarang kaum Ansor untuk memberikan tanah untuk dipekerjakan kepada orang-orang seperti biasa. Akan tetapi Rasulullah meminta kaum Ansor untuk memberikan tanah tersebut kepada kaum Muhajirin untuk dikerjakan. Nah, maka dari itu, kenapa larangan pada hadis ini bukanlah suatu hukum yang tetap? Karena pada satu keadaan atau pada satu waktu Rasulullah pernah meminta atau memerintahkan kaum Ansor untuk menyewakan atau untuk memberikan tanah tersebut kepada kaum Muhajirin untuk dikerjakan. Nah, dengan itu
maka tidak ada lagi terdapat perlawanan antara hadis-hadis yang membolehkan atau yang melarang mengenai memperduakan tanah atau menyewakan tanah atau sawah. Untuk hadis selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Nasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan hadis nomor 933 hingga 934. An Ibni Abbasin qala itajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atalladhi hajamahu ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah. Dan sekiranya haram, niscaya dia tidak akan memberikannya. Diriwayatkan dia oleh Bukhari. Dan An Rafi ibni Hadijin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbul hajjami khabithun. Rawahul Muslim. Dari Rafi bin Khadij, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasil tukang bekam itu jelek. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Menurut hadis nomor 933 hingga 934 ini menerangkan bahwa Rasulullah pernah memberikan upah kepada orang yang pembekam. Tetapi di hadis selanjutnya Rasulullah kembali bersabda bahwasanya hasil bekam itu jelek, di mana dapat disimpulkan dari kedua hadis ini bahwasanya Rasulullah memberi perumpamaan seperti bawang putih dan layaknya bawang putih dan bawang merah. Mengapa seperti itu? Karena Rasulullah bilang hasil tukang bekam itu jelek, bukan jelek yang berarti haram, melainkan jelek yang berarti tidak baik. Mungkin itu sekian hadis yang dapat saya sampaikan. Dilanjut oleh rekan saya Zahra Fadila. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hadis selanjutnya, hadis 936, saya akan bacakan artinya. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, sepatu-patu perkara yang kamu ambil upah buatnya itu ialah kitabullah. Nah, maksud dari hadis upah kitabullah ini adalah di mana mengatakan bahwa memberi seseorang sebaik-baiknya upah atau penghasilan itu berasal dari Al-Quran. Seperti misalnya membaca Al-Quran, kemudian mengajari membaca Al-Quran, mengajarkan isi Al-Quran, mentadbirkan pelajaran Al-Quran, mencetak Al-Quran, menjual mushaf Al-Quran, mengobati dengan Al-Quran, juga hukum dengan Al-Quran. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sebaik-baiknya upah ini juga tidak harus dalam bentuk uang, bisa jadi seperti kita mengajarkan Al-Quran, kita mengajarkan Al-Quran akan dibalas lebih baik lagi, yaitu dengan pahala. Maksud sebaik-baiknya upah di sini adalah pahala dari Allah itu sendiri. Mungkin hadis selanjutnya, hadis 935 akan dijelaskan oleh rekan saya ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk penjelasan hadis nomor 935, teman-teman boleh buka hadis tersebut. Dalam hadis tersebut dijelaskan tentang 3 orang yang akan menjadi musuh Allah di hari kiamat. Yang pertama yaitu orang yang bersumpah dengan nama Allah tetapi mereka ingkar atas sumpahnya. Nah, kelompok yang seperti ini akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Yang kedua, ada orang yang melakukan perdagangan manusia. Seperti yang kita ketahui, perdagangan manusia itu diharamkan, haram hukumnya. Pelakunya akan mendapatkan dosa dan dimusuhi oleh Allah pada hari kiamat. Ketiga, orang yang tidak membayar upah pekerjanya. Orang-orang yang tidak membayar upah orang yang telah bekerja padanya juga termasuk dalam golongan orang yang akan dimusuhi oleh Allah pada hari kiamat. Baik, untuk hadis selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Gina. Ya, di sini saya akan menjelaskan hadis nomor 937 yang artinya berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya. Maksud hadis di sini ialah berilah upah sesuai tegaknya. Jadi contohnya ada seorang buruh yang bersepakat dengan tuannya akan digaji per hari. Tetapi tuannya malah mengingkarinya, itu tidak boleh. Tapi selanjutnya di hadis nomor 938 dan 939 dijelaskan bahwa hadis ini lemah.
Ya, saya cukup sekian dari saya. Hadis selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila Biko. Baik, untuk hadis nomor 940. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Khudri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man istajara ajiran falyusammi lahu ujratahu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengambil seorang buruh, hendaklah ia terimakan kepadanya gajinya. Maksud dari hadis ini adalah ketika kita mempekerjakan seseorang, maka kita harus memberi upah kepada mereka sebagai imbalan atas jasa dan tenaga yang telah mereka kerahkan kepada kita. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menjelaskan hadis mengenai bab musaqah dan ijarah. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan, karena kami yang fakir ilmu, miskin ilmu, masih butuh banyak bimbingan, khususnya dari guru kami, Al-Ustaz Sani. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.